Sebuah laga pramusim akbar yang sangat dinantikan akan segera tersaji. Dua raksasa Eropa Arsenal dan AC Milan akan saling berhadapan dalam sebuah laga uji coba. Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Stadion Nasional Singapura nanti malam. Bagi The Gunners, ini adalah kesempatan untuk menguji para pemain barunya. Sementara itu, bagi AC Milan, laga ini akan menandai dimulainya era baru di bawah asuhan pelatih Massimiliano Allegri. Dengan status kedua tim sebagai raksasa di liga masing-masing, laga ini diprediksi akan berjalan sengit. Pertandingan ini akan menjadi sebuah tontonan sepak bola berkualitas tinggi bagi para penggemar di Asia Tenggara. Singapura terpilih menjadi tuan rumah dari laga akbar ini yang sekaligus akan menandai sebuah momen bersejarah bagi AC Milan. Ini akan menjadi pertandingan debut mereka di negara itu. Sementara itu bagi Arsenal, ini adalah sebuah kunjungan kembali setelah mereka terakhir kali menyapa para penggemar di tahun 2018. Atmosfer pertandingan dipastikan akan sangat meriah karena basis penggemar kedua klub yang sangat besar. Manajer Arsenal Mikel Arteta dilaporkan membawa skuad yang cukup solid dalam tur pramusim mereka di Singapura. Ia menyertakan beberapa rekrutan penting yang baru saja didatangkan di bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama baru tersebut adalah gelandang bertahan Christian Norgard. Ia diharapkan bisa memperkokoh lini tengah The Gunners. Selain itu, pemain muda seperti Ethan Nwaneri juga diberi kesempatan. Kepa, Norgard, dan Zubimendi sudah bergabung dalam tur Arsenal ke Singapura. Namun, Madueke belum bisa tampil lantaran masih menjalani pemulihan usai tampil di Piala Dunia antar klub bersama Chelsea. Kai Havertz kemungkinan akan diplot sebagai ujung tombak menggantikan Gabriel Jesus yang belum pulih dari cedera ACL. Wonderkid berusia 15 tahun Max Dauman juga berpeluang mendapatkan menit bermain. Sementara Martin Odegaard akan tetap menjadi kapten. Di sisi lain, AC Milan memulai tur pramusim mereka dengan optimisme yang sangat tinggi. Mereka kini berada di bawah komando pelatih baru Massimiliano Allegri yang membawa perpaduan pemain bintang dan talenta baru. Nama-nama top seperti Mike Maignan, Christian Pulisic, dan Rafael Leao siap untuk memimpin tim. Namun, pemain penting musim lalu seperti Theo Hernandez dipastikan tidak bisa ditonton aksinya karena telah hengkang ke Arab Saudi. AC Milan juga tidak akan diperkuat Luka Modric yang absen tur Asia usai tampil di Piala Dunia antar klub. Absennya beberapa pemain kunci tersebut justru membuka pintu bagi para pemain lain untuk bisa unjuk gigi. Nama-nama seperti Alexis dan Noah Okafor yang baru kembali dari masa peminjaman siap untuk merebut posisi utama. Di dimensi lain, di saat ketegangan Arsenal akan bersua melawan AC Milan, kabar rumit sekaligus bahagia menghampiri The Gunners menyoal transfer. Saga kepindahan Victor Gyökeres dari Sporting CP ke Arsenal pada bursa transfer musim panas 2025 tergolong cukup rumit. Arsenal selaku kandidat terkuat yang memenangkan perburuan Gyökeres masih solid dengan pendiriannya. Manajemen Arsenal dilaporkan tidak mau diakali oleh Sporting CP, terutama soal detail akhir transfer Gyökeres. Baik Arsenal dan Sporting CP kini masih bernegosiasi soal detail skema pembayaran uang tambahan. Dari sisi sang pemain, Gyökeres sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa ia sudah sepakat gabung Arsenal. Pemain asal Swedia itu menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun yang ditawarkan tim meriam London. Terkait biaya transfer, Arsenal dan Sporting CP sebenarnya juga sudah menyepakati mahar kepindahan Gyökeres. Arsenal dikabarkan sudah menyiapkan dana 63,5 juta euro plus 10 juta euro sebagai biaya tambahan untuk menebus Gyökeres. Namun, yang menjadi permasalahan ialah Arsenal dan Sporting CP belum menemui kata sepakat soal rincian 10 juta biaya tambahan tersebut. Menurut beberapa laporan dari Talksport dan Sky Sport, Arsenal dan Sporting CP masih berbeda pandangan soal hal tersebut. Misalnya, dari manajemen Arsenal yang lebih ingin mencicil total biaya transfer Gyökeres sebanyak 4 kali. Artinya, Arsenal bersedia untuk membayar keseluruhan biaya transfer Gyökeres yang mencapai 73,5 juta euro, namun dengan skema cicilan sebanyak 4 kali. Di sisi lain, Sporting CP punya pandangan berbeda soal skema biaya tambahan 10 juta euro yang harus dibayarkan Arsenal. Klub asal Portugal itu cenderung ingin Arsenal membayar biaya tambahan transfer Gyökeres lewat skema tertentu. Sporting CP menuntut Arsenal membayarkan uang tambahan sebesar 2,5 juta euro tepat ketika Gyökeres memainkan laga ke-20, 40, dan 60 di Arsenal musim depan. Dan untuk sisanya, Sporting CP berharap Arsenal membayar sisanya yang berjumlah 2,5 juta euro tepat saat tim meriam London memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depannya lagi. Opsi lain yang tengah dijajaki Sporting CP ialah menuntut Arsenal membayar tambahan biaya 1,35 juta euro jika meriam London solid dengan pendiriannya yang ingin membayar transfer Gyökeres dengan skema cicilan 4 kali. Kedatangan Gyökeres memang menjadi hal besar yang kini diharapkan para penggemar Arsenal. Apalagi kondisi Arsenal yang sudah lama tidak memiliki sosok penyerang murni di lini depan membuat saga ini makin dinanti.
Ditambah Gyökeres sendiri merupakan salah satu penyerang buas yang namanya sedang harum di benua Eropa. Harumnya nama Gyökeres tak bisa dilepaskan dari statistik menterengnya ketika bermain di Sporting CP. Namun, kabar terbaru menyebut Arsenal akhirnya mencapai kata sepakat dengan Sporting Lisbon untuk transfer Gyökeres. Arsenal nantinya akan membayar sekitar 63,5 juta euro ke Sporting untuk transfer ini. Lebih lanjut, ada klausul add-on senilai 10 juta euro dalam transfer itu. Sporting Lisbon telah menerima tawaran tersebut dan mempersilahkan Arsenal untuk melanjutkan proses transfer sang striker. Di sisi sang pemain, Arsenal tidak mengalami kesulitan berarti untuk meyakinkan Gyökeres pindah ke London Utara. Sang striker telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun di Arsenal. Tidak disebutkan apakah ada klausul perpanjangan otomatis dalam kontrak sang pemain. Namun, Romano menuturkan bahwa sang agen rela berkorban agar transfer ini bisa terjadi, di mana komisinya dipotong agar transfer ini bisa terrealisasi. Gyökeres sendiri akan menjadi rekrutan kelima Arsenal di musim panas ini. Sementara itu, begitu kabar resmi mengenai Victor Gyökeres bergabung ke Arsenal diumumkan lewat unggahan akun media sosial, Lewis Kelly terlihat langsung mengecek ponselnya. Tanpa banyak bicara, ia menunjukkan layar ponselnya kepada rekan di salah satu ruangan. Wajahnya tampak lebih santai dari sebelumnya, berubah menjadi teriakan bahagia sambil menunjukkan gestur yang sering dipakai Gyökeres. Reaksi itu menggambarkan rasa lega sekaligus senang. Sebagai pemain muda yang mengikuti perkembangan tim dengan dekat, Lewis Kelly sudah mendengar rumor tentang Gyökeres selama beberapa pekan terakhir. Kini, setelah semuanya resmi diumumkan, ia bisa mengalihkan fokus sepenuhnya ke persiapan musim baru dengan rasa optimis yang lebih tinggi. Beberapa publik dan pemain lain juga ikut memberikan reaksi serupa. Meskipun tidak ada selebrasi besar, tapi ekspresi Lewis Kelly cukup menunjukkan bahwa ia menyambut kabar ini dengan antusias. Ia tahu kehadiran Gyökeres bisa memberi dimensi baru pada permainan tim, terutama dalam hal ketajaman di lini depan. Momen itu sederhana, namun mencerminkan bagaimana para pemain juga mengikuti kabar transfer dengan antusias yang sama seperti para pendukung. Bagi Lewis Kelly, kedatangan Gyökeres bukan hanya soal pemain baru, tapi juga sinyal bahwa tim serius memperkuat skuadnya. Reaksinya yang positif seperti seorang yang merasa yakin bahwa tim sedang menuju ke arah yang benar.